Nadine Putri dari kelas 10 OTKP 2. Nah, hari ini kalian semua pada sehat kan? Nah, budayakan kalian selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan juga menggunakan masker ketika keluar rumah ya. Struktur organisasi ini tidak hanya di dalam sistem administrasi saja, tapi dalam lingkungan masyarakat, dalam keluarga, dan juga dalam pekerjaan yang lainnya. Contohnya kayak di sekolah, pasti ada lah yang namanya struktur organisasi ya. Dan betapa pentingnya struktur organisasi itu, perannya sangat penting sekali ya. Dan struktur organisasi sendiri ini mempunyai arti yang sangat penting, yaitu keseluruhan tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada sehingga menciptakan kesatuan keharmonisan. Jadi struktur organisasi ini tidak hanya menciptakan keharmonisan dalam antar personel, tapi dapat tercapai tujuan yang sudah ditetapkan dan dapat menyelesaikan masalah pula, ya kan? Nah, ada yang namanya organigram. Apa sih yang namanya organigram itu? Nah, organigram ini adalah penggambaran struktur organisasi dengan menggunakan sketsa. Kenapa sih adanya organigram ini dalam struktur organisasi? Ya, biar orang tuh tahu peran aku itu apa sih dalam kantor ini dan tugas aku tuh apa gitu. Jadi biar orang tuh tahu peran dia dalam kantor itu apa. Dan organigram sendiri mempunyai fungsi, yaitu untuk menentukan siapa saja yang memegang tampuk kepemimpinan, kepada siapa tugas yang diberikan, wewenang, tanggung jawab, serta posisi yang diberikan oleh atasan. Nah, dalam struktur organisasi ini diberikan wewenang, tanggung jawab, serta posisi yang diberikan oleh atasan. Nah, dalam struktur organisasi ini perlu adanya ide dan juga imajinasi. Kenapa sih dalam struktur organisasi itu perlu ide dan juga imajinasi? Itu penting sekali ya. Dalam sistem administrasi itu perlu sekali yang namanya ide dan juga imajinasi. Keren ya, fungsinya juga ya untuk mengetahui kegiatannya apa, pekerjaannya apa. Itu sangat penting sekali yang namanya struktur organisasi. Ada pengertian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu tuh banyak pengertiannya ya. Dan salah satunya yaitu struktur merupakan cara-cara dalam membangun organisasi, yaitu merupakan suatu tempat berkumpulnya minimal 2 orang ya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, seperti pembahasan yang aku tadi. Jadi dalam struktur organisasi itu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan ya. Dan fungsi struktur dalam sebuah organisasi ini untuk memberikan informasi kepada seluruh personel yang menjadi anggota dalam organisasi untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh personel. Aku mau menjelasin fungsi dari struktur organisasi. Yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab. Kenapa sih dalam organisasi itu pasti ada yang namanya tanggung jawab? Pasti adalah, contohnya kayak atasan kamu ngasih tanggung jawab, kayak si A, tanggung jawab kamu di administrasi keuangan. Berarti tanggung jawab kamu adalah memegang segala keuangan dalam administrasi keuangan. Itu contohnya. Karena dalam struktur organisasi, tanggung jawab yang diberikan kepada atasan, pasti personel-personel lainnya akan memenuhi tanggung jawab tersebut agar menciptakan keharmonisan. Dan yang kedua adalah kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan ini adalah seseorang dalam struktur organisasi, yaitu akan mempermudah seseorang dalam melakukan koordinasi maupun hubungan antar personel. Gitu. Jadi tuh
dengan adanya kedudukan kayak kamu, contohnya sebagai pegawai atau staff atau manajer, kan pasti adalah seseorang dalam melakukan koordinasi hubungan antar personel, antar karyawan lainnya, pasti menciptakan keharmonisan dan juga bisa memecahkan sebuah masalah. Dan yang ketiga adalah kejelasan uraian tugas. Struktur organisasi. Mau tau kan? Yang pertama adalah struktur tradisional. Struktur tradisional ini artinya adalah pembagian tugasnya itu berdasarkan kepada fungsi divisi dan juga departemen, dan jenis struktur yang mengikuti aturan dan juga prosedur yang sudah tertera di dalam organisasi. Dan bentuk struktur ini ada ciri-cirinya loh. Ciri-cirinya adalah memberikan garis otoritas yang jelas di seluruh level manajemen. Divisional. Struktur divisional ini jenis struktur yang didasarkan pada divisi yang berbeda dalam organisasi. Dan dalam struktur divisional pun ini ada struktur lagi loh. Yang pertama adalah struktur berbasis produk. Struktur berbasis produk ini lebih cocok untuk perusahaan yang memiliki banyak produk karena dapat mempersingkat siklus pengembangan produk. Di sini juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah struktur memungkinkan karyawan memiliki rangkap jabatan dalam divisi yang berbeda. Struktur berbasis pasar. Jenis struktur organisasi ini sangat ideal bagi organisasi yang memiliki produk dan layanan untuk segmen pasar tertentu. Di struktur ini tuh ada kelemahan juga guys ternyata. Karena terlalu banyaknya otonomi di setiap tim berbasis pasar justru dapat mengembangkan sebuah sistem yang tidak kompatibel. Satu, struktur organisasi berbasis geografi. Nah, dalam jenis struktur organisasi ini membagi hierarki berdasarkan wilayah geografis. Biasanya diterapkan pada perusahaan seperti yang bergerak